Assalamualaikum sahabat Laras bercerita. Bayangkan, seorang gadis biasa dari Bandung tiba-tiba berada di tengah kemewahan istana seorang pria Arab kaya raya. Semua mata tertuju padanya. Tatapan penasaran bercampur kagum, tapi juga sedikit iri. Hari itu menjadi hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Untuk yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan lupa untuk dukung kami like, subscribe dan share. Doakan agar dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Rina menatap lorong panjang istana dengan mata terbuka lebar. Lampu kristal berkilauan, dinding berlapis emas memantulkan cahaya ke segala arah. Suara langkah kaki pelayan bergema di ruangan yang luas. Hatinya berdebar, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Semua yang ia lihat terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Rina, kau harus siap menghadapi semua ini. Ini bukan pekerjaan biasa, ucap seorang agen yang menemaninya, suaranya menegaskan beratnya tanggung jawab yang menanti. Rina menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ya Allah, tunjukkan jalanku, berikan aku kekuatan menghadapi hari-hari yang akan datang, bisiknya lirih. Begitu memasuki kamar besar yang menghadap taman istana, Rina merasakan campuran rasa kagum dan takut. Kamar itu luasnya seakan tak ada ujung. Jendela besar menampakkan pemandangan kolam dan taman dengan pohon-pohon yang rapi berbaris. Perabotan mewah menambah kesan megah yang membuatnya semakin sadar bahwa ia benar-benar berada jauh dari kampung halamannya. Jangan terlalu banyak bicara, Rina. Semua mata tertuju padamu, bisik seorang pelayan senior, menatapnya dengan mata yang seolah memperingatkan. Rina mengangguk, menahan gugup, tapi hatinya tetap ingin melakukan yang terbaik. Ia mengingat semua doa ibunya, semua nasihat guru di kampungnya, dan tekadnya untuk membantu keluarga. Di tengah kemewahan dan tatapan orang-orang, ia tahu ia harus kuat. Ketika langkah kaki seseorang terdengar di koridor, Rina menahan napas. Seorang pria tinggi berwajah tegas namun ramah masuk ke dalam kamar. Matanya yang tajam menatap Rina sejenak, lalu senyumnya muncul perlahan. Rina, aku dengar kau gadis yang cerdas dan tulus, ucapnya dengan suara lembut tapi tegas. Rina menunduk, rasa gugupnya bercampur kagum. Terima kasih, Tuan Sheikh. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Sejenak, suasana hening. Hanya terdengar detak jantung Rina dan alunan musik lembut dari kejauhan. Sheikh mengangguk, seolah menilai ketulusan hatinya. Baiklah, Rina. Mulailah dengan melihat sekeliling. Pelajari semua yang ada, dan bersiaplah menghadapi dunia yang berbeda ini, kata Sheikh sambil meninggalkan kamar. Rina menatap pintu yang tertutup perlahan. Hatinya bergetar, campur aduk antara rasa takut dan rasa penasaran. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan hari itu menandai awal dari sebuah kisah yang akan mengubah segalanya. Dengan langkah kecil, ia menatap cermin besar di dinding. Matanya yang berbinar mencerminkan tekad yang baru saja tumbuh. Ya Allah, kuatkan hatiku. Bimbing aku agar tetap teguh, walau badai datang menghadang, bisiknya lagi. Suara angin malam yang lembut dari jendela seakan menjawab doa Rina. Semua terasa sunyi, namun penuh arti. Malam itu, gadis dari Bandung yang sederhana menatap masa depan yang penuh misteri dan tantangan, tanpa mengetahui bahwa setiap langkah kecilnya akan menjadi bagian dari kisah yang akan membuat banyak orang terkejut dan terinspirasi. Rina mulai merasakan beratnya kehidupan di istana. Setiap langkah, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa diawasi. Suasana yang mewah dan indah itu ternyata penuh dengan tekanan yang tak terlihat. Hari pertama Rina bertugas, ia diperkenalkan pada banyak pelayan, staf, dan anggota keluarga Sheikh. Mereka semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa tersenyum ramah, beberapa lagi menyembunyikan rasa cemburu. Seorang pelayan senior menepuk pundaknya. Rina, jangan terlalu cepat percaya pada siapapun. Di istana ini, senyum bisa menyembunyikan niat buruk, bisiknya pelan. Rina menelan ludah. Ya Allah, berikan aku hikmah untuk bisa menilai dengan benar, gumamnya dalam hati. Setiap hari terasa seperti ujian. Ia harus belajar etiket, bahasa tubuh, cara melayani tamu dengan sopan, hingga menghafal nama dan posisi anggota keluarga Sheikh. Kadang, Rina merasa kepalanya pusing, namun ia meneguhkan tekadnya. Suatu sore,
Saat menata meja makan untuk tamu penting, seorang bangsawan muda menatapnya dari ujung ruangan. Nada suaranya sinis saat berkata, "Siapa sangka gadis kampung ini bisa sampai sejauh ini? Apa kau memang pintar? Atau hanya beruntung?" Rina menatapnya dengan tenang, menahan emosi. "Saya hanya ingin melakukan tugas dengan baik, Tuan," jawabnya lembut namun tegas. Bangsawan itu tersenyum sinis, lalu berbalik, meninggalkannya. Rina menepuk dadanya, berusaha menenangkan diri. "Ya Allah, jangan biarkan aku terbawa emosi. Kuatkan hatiku menghadapi orang-orang seperti ini," bisiknya lagi. Hari-hari berikutnya, Rina mulai belajar mengatur waktu dengan lebih baik. Ia harus membagi perhatian antara membersihkan, menyiapkan makanan, mengurus kebutuhan Sheikh, dan belajar memahami adat istana yang kompleks. Semua terasa membingungkan. Namun setiap langkah kecil yang berhasil ia lakukan menumbuhkan rasa percaya diri. Pada suatu malam, Rina duduk di balkon kamarnya, memandang langit yang diterangi bintang. Ia mengingat keluarganya di Bandung, ibu yang selalu menasihatinya, ayah yang bekerja keras, dan adik-adiknya yang selalu menunggu kabarnya. Air mata menetes perlahan, namun hatinya tetap tegar. "Ya Allah, aku jauh dari kampung, jauh dari keluarga, tapi tunjukkan jalanku. Bimbing aku agar tetap berada di jalan yang benar," bisiknya dengan suara lirih. Seiring malam semakin larut, Rina merasakan satu hal penting. Di balik kemewahan dan tekanan ini, ada kesempatan untuk membuktikan diri. Bukan sekadar untuk Sheikh, tapi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ia mulai menyadari bahwa keberanian dan ketulusan hati akan menjadi senjatanya menghadapi dunia baru yang membingungkan ini. Dan tanpa disadarinya, setiap langkah kecilnya mulai menarik perhatian orang-orang penting di istana. Ada yang kagum, ada yang iri. Namun semua itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan menguji keteguhan hatinya lebih jauh. Beberapa hari setelah Rina tiba di istana, hari yang menegangkan itu pun datang. Sheikh Fayyad, sang majikan yang kaya dan berpengaruh, memanggilnya untuk pertemuan pertama. Jantung Rina berdebar kencang saat langkah kakinya terdengar di lorong panjang menuju ruang kerja Sheikh. Rina menahan napas, menyesuaikan diri dengan pakaian formal yang dipakainya. Ia ingin terlihat sopan, tapi tetap natural. Hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Saat pintu terbuka, ia disambut oleh pemandangan mewah yang membuatnya hampir lupa bernapas. Sheikh Fayyad berdiri di dekat jendela besar, menatap kota Arab yang diterangi cahaya sore. Tubuhnya tinggi, aura percaya diri terpancar dari setiap gerakannya. "Kau Rina, gadis dari Indonesia yang baru saja datang," ucap Sheikh dengan suara lembut namun tegas. Matanya menatap Rina seolah ingin menembus hatinya. Rina menunduk, menahan gugup. "Ya Tuan Sheikh, benar. Saya Rina, dan saya akan berusaha melakukan yang terbaik." Sheikh melangkah mendekat, senyumnya tipis namun hangat. "Aku dengar kau gadis yang cerdas dan tulus. Bukan hanya karena kata orang, tapi aku ingin melihat sendiri." Rina menelan ludah, hatinya berdebar. "Terima kasih, Tuan Sheikh. Saya hanya ingin membantu dan menjaga keluarga saya di Indonesia, serta melakukan tugas saya dengan benar." Sheikh mengangguk perlahan. "Baik. Di sini, segala hal bisa menjadi ujian. Tidak semua orang melihat niat dengan jelas. Tapi ketahuilah, ketulusan hati selalu terlihat." Rina merasa ada getaran berbeda dalam kata-kata Sheikh. Seolah ia sedang diuji, tapi juga diberi kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. "Rina, aku ingin kau belajar memahami kehidupan di sini. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang menjaga martabat dan kepercayaan," kata Sheikh sambil memandang ke arah Rina. Rina menunduk, menahan air mata kebahagiaan dan rasa gugup. "Ya Allah, kuatkan hatiku untuk menghadapi semua ujian ini, berikan aku keberanian untuk tetap teguh," bisiknya dalam hati. Sheikh tersenyum tipis, menepuk bahu Rina. "Mulailah dengan melihat sekeliling. Pelajari semua yang ada. Semua yang kau lakukan akan menjadi cerminan dirimu." Rina menatap mata Sheikh, merasa campuran kagum dan takut. Ia tahu pertemuan ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya di dunia istana yang penuh misteri dan tekanan. Namun hatinya tetap bertekad. Ia akan menghadapi semua tantangan dengan ketulusan dan keberanian. Saat Rina meninggalkan ruang kerja Sheikh,
Ia menyadari sesuatu yang penting. Setiap langkahnya di istana ini akan menentukan masa depan keluarganya, dan setiap keputusan yang ia buat akan menguji keteguhan hati yang baru saja tumbuh. Malam itu, Rina duduk di balkon kamarnya, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit Arab. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan berbisik pelan, "Ya Allah, bimbing aku di jalan yang benar. Jadikan aku pribadi yang kuat, meski berada jauh dari rumah dan keluarga." Langit malam seakan menjawab doanya, lembut namun penuh makna. Malam itu, gadis dari Bandung itu sadar, pertemuan pertama dengan majikannya bukan sekadar formalitas, tapi awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya di istana mulai terasa berbeda bagi Rina. Ia mulai menyadari bahwa di balik kemewahan dan ketenangan yang terlihat, ada bisikan-bisikan yang tidak selalu baik. Suara-suara yang mencoba menilai, menguji, bahkan memprovokasi rasa takut dan ragu dalam dirinya. Suatu sore, ketika Rina sedang menata ruang tamu besar, seorang pelayan mendekat dan berbisik, "Rina, kau harus berhati-hati. Banyak yang iri melihat kedekatanmu dengan Sheikh. Beberapa bahkan berbisik bahwa kau bukan sekadar pembantu biasa." Rina menatapnya dengan mata lebar, jantungnya berdetak lebih cepat. "Ya Allah, lindungi aku dari iri dan fitnah. Berikan aku kekuatan untuk tetap tegar dan menjaga niatku," gumamnya dalam hati. Di sudut lain istana, beberapa bangsawan muda saling menatap dan tersenyum sinis. "Siapa sangka gadis kampung ini bisa membuat Sheikh memperhatikannya lebih dari yang lain?" ujar salah satu di antaranya dengan nada mengejek. Rina, yang mendengar bisikan samar itu, menahan napas. Ia tahu dunia istana bukan sekadar kemewahan dan pelayanan, tapi juga penuh intrik dan pengawasan diam-diam. Namun hatinya tetap teguh. Ia tidak ingin membalas atau merasa rendah. Beberapa hari kemudian, Rina mendapatkan tugas baru yang lebih berat, mengatur jamuan makan malam untuk tamu penting yang datang dari berbagai negara. Ia merasa tegang, takut melakukan kesalahan yang bisa menjadi bahan gunjingan. Ketika Sheikh mengetahui kecemasan Rina, ia menatap gadis itu dengan lembut. "Rina, jangan biarkan bisikan mereka mempengaruhimu. Aku percaya pada ketulusan hatimu. Tugas ini bukan untuk menguji kemampuanmu saja, tapi juga kesabaran dan keteguhanmu." Rina mengangguk, menahan gugup. "Terima kasih, Tuan Sheikh. Aku akan melakukan yang terbaik." Malam itu, Rina bekerja dengan hati-hati, memastikan semua detil sempurna. Aroma makanan yang lezat, cahaya lampu kristal yang menyorot meja, dan bisikan halus para pelayan menambah rasa tegang sekaligus menguatkan tekadnya. Setelah jamuan selesai dan semua tamu pergi, Rina duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam yang diterangi bintang. Hatinya lelah, tapi ia merasa bangga karena berhasil melewati hari yang penuh tantangan. "Ya Allah, aku jauh dari rumah dan keluarga. Lindungi aku dari fitnah dan iri di istana ini. Berikan aku kekuatan untuk tetap jujur dan tulus dalam setiap langkahku," bisiknya dengan penuh harap. Di saat itu, Rina menyadari satu hal penting. Kehidupan di istana tidak hanya soal melayani dan menyesuaikan diri, tapi juga tentang menjaga ketulusan hati di tengah tekanan, iri, dan bisikan yang mencoba menjatuhkannya. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap hari akan menjadi ujian baru bagi keberanian dan keteguhan hatinya. Beberapa minggu pertama di istana terasa seperti ujian terus-menerus bagi Rina. Hari itu, Sheikh memberikan tugas yang lebih besar dari sebelumnya. Ia harus mengatur sebuah acara resmi untuk tamu-tamu penting dari luar negeri, termasuk diplomat dan pengusaha kaya. Kesalahan kecil saja bisa menimbulkan masalah besar. Rina menatap daftar tugas di tangannya, jantungnya berdebar. "Ya Allah, berikan aku kekuatan dan ketelitian. Jangan biarkan rasa gugup menguasai hatiku," bisiknya perlahan. Saat persiapan dimulai, Rina menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pelayan kurang berpengalaman, dekorasi yang belum sempurna, dan jadwal yang sangat ketat. Bahkan beberapa staf mencoba menguji kesabaran dan ketenangannya dengan komentar sinis. "Apakah kau yakin bisa menangani semua ini, gadis kampung?" ujar seorang pelayan sambil tersenyum mengejek. Rina menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya, lalu menjawab dengan tegas, "Saya akan mencoba sebaik mungkin, dan saya percaya Allah akan membimbingku." Sheikh, yang diam-diam mengamati, mendekatinya. "Rina, jangan terlalu memikirkan omongan orang. Fokus pada pekerjaanmu dan niatmu. Aku percaya kau bisa."
Rina mengangguk, merasakan dorongan semangat yang luar biasa dari kata-kata Sheikh. Ia mulai mengatur semuanya dengan cermat, menata meja, memeriksa hidangan, mengatur cahaya lampu, dan memastikan setiap tamu merasa dihargai. Acara dimulai, dan Rina bergerak dengan percaya diri. Setiap langkahnya terlihat rapi, setiap kata yang ia ucapkan sopan, dan tamu-tamu memuji ketepatan serta keramahan yang ia tunjukkan. Bahkan beberapa bangsawan yang sebelumnya meragukannya mulai menatap dengan kagum. Di tengah acara, Sheikh mendekatinya lagi, menatap mata Rina. "Kau luar biasa, Rina. Ketulusanmu terlihat jelas. Tidak banyak orang yang bisa menghadapi tekanan seperti ini dengan hati tenang." Rina tersenyum tipis, menahan rasa haru. "Terima kasih, Tuan Sheikh. Semua ini berkat bimbingan Allah dan doa keluarga saya," jawabnya dengan rendah hati. Setelah acara selesai, Rina duduk di balkon kamarnya, memandang langit malam yang diterangi bintang. Ia menarik napas panjang, melepaskan semua ketegangan yang terasa seharian. "Ya Allah, aku telah melewati ujian pertamaku di istana ini. Terima kasih telah membimbingku. Aku ingin tetap teguh dan tulus, meski ujian berikutnya mungkin lebih berat," bisiknya dalam hati. Malam itu, Rina merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa keberanian, ketulusan, dan kesabaran akan menjadi senjatanya menghadapi dunia istana yang penuh tekanan. Ia tahu perjalanan panjangnya baru saja dimulai, dan setiap ujian akan menguatkan tekad dan iman yang ia miliki. Beberapa hari setelah ujian pertama yang sukses, Rina mulai merasa sedikit lebih percaya diri. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika ia kembali ke kamarnya setelah membantu menyiapkan makan malam untuk Sheikh, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah surat misterius terselip di bawah pintu kamar. Kertasnya lusuh, berbeda dari surat resmi istana. Dengan hati-hati, Rina mengambilnya dan membuka lipatan kertas itu. Tulisan kasar dengan tinta merah terbaca jelas. "Jika kau ingin keluargamu tetap selamat di kampung, tinggalkan istana ini. Jangan pernah berpikir kau bisa menjadi permaisuri atau dekat dengan Sheikh." Jantung Rina berdetak kencang, tangan gemetar menahan kertas itu. Ia menunduk, menahan napas, dan merasakan rasa takut yang mendalam. "Ya Allah, lindungi aku dan keluargaku. Berikan aku keberanian menghadapi ancaman ini," bisiknya dalam hati. Rina duduk di tepi tempat tidurnya, merenung. Ia menyadari bahwa di balik kemewahan dan pujian, ada orang-orang yang iri dan ingin menjatuhkannya. Namun, rasa takut tidak membuatnya menyerah. Ia tahu bahwa keluarganya bergantung padanya, dan Allah selalu mengawasinya. Keesokan harinya, Rina mencoba tetap tenang dan menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia menata ruang tamu, menyiapkan minuman untuk tamu penting, dan tetap sopan pada semua orang. Namun, rasa penasaran dan kekhawatiran tetap menghantui pikirannya. Seorang pelayan senior yang bijaksana melihat kegelisahan Rina. "Rina, kau terlihat berbeda hari ini. Apakah ada yang mengganggu hatimu?" tanya pelayan itu dengan lembut. Rina menggigit bibirnya, lalu berkata jujur, "Saya menemukan surat aneh semalam. Ada ancaman untuk keluargaku." Pelayan itu menepuk bahunya, memberikan senyum penghibur. "Jangan biarkan mereka menakutimu. Kau di sini karena ketulusanmu. Tetaplah teguh, dan Allah akan melindungimu." Malam harinya, Rina duduk di balkon kamarnya, menatap bintang yang berkelap-kelip. Angin malam yang lembut mengusap wajahnya, seolah menenangkan hatinya. "Ya Allah, aku jauh dari rumah dan keluarga, tapi aku percaya pada bimbingan MU. Lindungi aku dari orang-orang yang berniat jahat dan berikan aku keberanian untuk tetap teguh," bisiknya pelan. Rina menyadari satu hal penting. Ancaman dan ketakutan adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Ia tidak bisa lari, tapi bisa memilih untuk tetap tulus, sabar, dan berani. Pesan misterius itu justru menguatkan tekadnya. Ia tahu, perjalanan ini akan semakin menantang, tapi Allah selalu bersamanya. Dan malam itu, Rina belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski rasa takut ada di dalam hati. Ia menutup mata sejenak, berdoa, dan bersiap menghadapi hari-hari penuh ujian berikutnya di istana yang megah namun penuh rahasia. Hari-hari berikutnya, Rina mulai merasakan perubahan dalam hubungan dengan Sheikh Fayyad. Awalnya hanya sebatas majikan dan pembantu,
Namun kini percakapan mereka semakin sering dan bersifat pribadi. Setiap kata yang diucapkan Sheikh membuat hati Rina bergetar, meski ia berusaha menahan diri. Suatu sore, ketika Rina sedang menyiapkan teh di ruang keluarga, Sheikh mendekatinya perlahan. Matanya menatap Rina dengan serius namun hangat. "Rina, aku ingin kau tahu. Aku memperhatikan setiap usahamu. Aku tahu banyak yang iri dan mencoba menilai dirimu, tapi aku melihat ketulusanmu," ucap Sheikh lembut. Rina menunduk, menahan napas, hatinya berdebar. "Terima kasih, Tuan Sheikh. Aku hanya ingin melakukan yang benar dan menjaga keluargaku," jawabnya sambil menarik napas panjang. Sheikh tersenyum tipis, seakan mengerti perasaan Rina. "Kau bukan hanya seorang pembantu atau tamu istana. Kau gadis yang mampu menjaga martabat dan niat baik di tengah intrik dan tekanan hidup. Itu yang membuatmu berbeda." Rina merasakan campuran antara bangga, takut, dan bersalah. Ia tahu bahwa kedekatan ini mulai menimbulkan gosip di istana. Beberapa pelayan dan bangsawan diam-diam menatap mereka dengan rasa penasaran, bahkan ada yang mulai berbisik-bisik. Ketika malam tiba, Rina duduk di balkon kamarnya, memandang cahaya lampu yang berkilau di taman. Ia menggenggam tangannya, menenangkan hati yang campur aduk. "Ya Allah, aku tidak ingin tergelincir. Aku jauh dari rumah, tapi hatiku harus tetap bersih. Bimbing aku agar bisa menjaga martabat dan niat baikku, meski banyak godaan di sekitarku," bisiknya pelan. Keesokan harinya, Rina menerima tugas baru dari Sheikh. Ia harus mengatur dokumen penting dan menyusun jadwal pertemuan dengan tamu-tamu kenegaraan. Sheikh menatapnya dan berkata, "Rina, aku menaruh kepercayaan besar padamu. Aku tahu kau mampu menghadapi tanggung jawab ini." Rina tersenyum tipis, menunduk, dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, semoga aku bisa membuktikan ketulusanku dan menjaga keluargaku dengan benar." Di tengah kesibukan istana, Rina mulai menyadari satu hal. Kedekatannya dengan Sheikh bukan hanya sebuah hubungan biasa. Ada tanggung jawab moral dan pilihan sulit yang harus ia jaga. Ia harus tetap tulus, sabar, dan berhati-hati menghadapi setiap bisikan iri di sekitarnya. Malam itu, Rina belajar arti kedekatan yang terlarang. Ia bisa dekat dengan seseorang yang berpengaruh, tapi tetap harus menjaga hati, niat, dan martabat. Ia menutup mata sejenak, berdoa, dan menyiapkan diri untuk ujian berikutnya yang akan menguji keberanian dan keteguhannya lebih dalam. Hari-hari di istana kini mulai terasa lebih berat bagi Rina. Beberapa bangsawan yang iri dengan kedekatannya dengan Sheikh Fayyad mulai menebar rumor. Mereka mengatakan Rina hanya ingin menguasai harta Sheikh, dan bahwa niat baiknya hanyalah kedok semata. Suatu siang, Rina sedang menyusun dokumen di ruang kerja, ketika seorang pelayan mendekat dengan nada serius. "Rina, kau harus berhati-hati. Beberapa bangsawan mengatakan hal-hal yang tidak benar tentangmu. Mereka mencoba menanamkan keraguan di hati Sheikh." Rina menelan ludah, hatinya bergetar. "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah mereka. Berikan aku keberanian untuk tetap teguh dan jujur dalam setiap langkahku," bisiknya dalam hati. Saat makan siang bersama Sheikh, Rina merasakan tatapan beberapa bangsawan yang penuh curiga. Salah satu dari mereka mendekat, mencoba menyindir dengan nada lembut tapi penuh maksud. "Rina, pasti sulit menjadi pusat perhatian Sheikh, ya? Banyak yang pasti iri." Rina menatapnya tenang, menahan emosi. "Saya hanya melakukan tugas saya dengan hati tulus, Tuan. Semua yang saya lakukan semata-mata untuk kebaikan," jawabnya tegas namun sopan. Sheikh yang melihat hal itu tersenyum tipis, lalu menatap Rina dengan bangga. "Jangan dengarkan kata-kata mereka. Rina, aku tahu niatmu tulus, dan itu yang paling penting." Meski mendapat dukungan Sheikh, Rina tetap merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia mulai memahami bahwa hidup di istana tidak hanya soal kemewahan dan perhatian, tapi juga intrik, iri hati, dan gosip yang bisa mempengaruhi reputasi. Di malam hari, Rina duduk di balkon kamarnya, memandang langit yang diterangi bintang. Angin malam seolah menenangkan hatinya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berbisik, "Ya Allah, aku jauh dari rumah dan keluargaku. Berikan aku kekuatan menghadapi fitnah dan intrik ini. Bimbing aku tetap teguh, jujur, dan tulus." Rina menyadari satu hal penting. Di balik setiap godaan dan intrik, ada pelajaran tentang kesabaran,
keteguhan hati, dan keberanian. Ia tahu bahwa hanya dengan ketulusan dan keberanian, ia bisa menghadapi dunia istana yang penuh tekanan ini. Malam itu, Rina meneguhkan tekadnya. Ia tidak akan membiarkan fitnah menjatuhkannya. Ia harus tetap teguh, menjaga niat baik, dan menghadapi setiap ujian dengan hati yang tulus. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan setiap langkahnya akan menguji keberanian, kesabaran, dan ketulusannya lebih dalam. Beberapa minggu setelah fitnah mulai menyebar, Rina menghadapi ujian yang jauh lebih berat. Seorang tamu penting datang ke istana, dan Rina diminta mengatur pertemuan serta memastikan semua berjalan lancar. Tidak hanya tanggung jawab yang besar, tetapi setiap gerak-geriknya akan diamati oleh semua orang di istana. Rina menarik napas panjang saat menerima instruksi. Ya Allah, bimbing aku agar bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Jangan biarkan kegugupanku menghalangi ketulusan dan keberanianku, bisiknya dalam hati. Sejak pagi, Rina sibuk memeriksa setiap detail. Ruangan yang rapi, dokumen tertata, dan tamu merasa dihargai. Namun, beberapa bangsawan yang iri diam-diam mencoba menguji kesabarannya. Mereka menaruh komentar sinis dan menciptakan gangguan kecil, berharap Rina akan kehilangan fokus. Saat tamu tiba, Rina menyambut mereka dengan senyum ramah dan tutur kata sopan. Ia menuntun mereka ke ruangan, memperkenalkan setiap orang, dan memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Setiap langkah yang ia lakukan menunjukkan ketenangan dan ketulusan hati. Beberapa tamu yang awalnya skeptis mulai terkesan. Gadis ini luar biasa. Ia melakukan semuanya dengan begitu tulus dan rapi, bisik seorang diplomat pada rekannya. Di tengah acara, Sheikh Fayyad mendekati Rina, menatap matanya. Rina, ketulusanmu menyelamatkan istana hari ini. Tidak banyak orang yang bisa menghadapi ujian seperti ini dengan hati tenang dan tetap fokus, ucap Sheikh lembut. Rina tersenyum tipis, menunduk, hatinya penuh rasa haru. Terima kasih, Tuan Sheikh. Semua ini berkat bimbingan Allah dan doa keluarga saya, jawabnya rendah hati. Setelah acara selesai, Rina duduk di balkon kamarnya. Malam itu, angin yang sejuk dan cahaya lampu istana yang memantul di kolam membuat hatinya lebih tenang. Ia menarik napas panjang, merenungkan perjalanan yang telah dilalui. Ya Allah, aku telah melewati ujian kedua ini. Terima kasih telah membimbingku. Aku ingin tetap teguh dan tulus, meski ujian berikutnya mungkin lebih berat dan penuh intrik, bisiknya lembut. Rina mulai memahami satu hal penting. Keberanian dan ketulusan bukan hanya diuji melalui kata-kata dan fitnah, tetapi juga melalui tanggung jawab besar dan tekanan nyata. Ia belajar bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk membuktikan diri dan memperkuat iman serta tekadnya. Malam itu, Rina menutup matanya sejenak, berdoa, dan meneguhkan hati. Perjalanan di istana masih panjang, dan setiap langkahnya akan semakin menantang. Namun ia yakin, dengan ketulusan, keberanian, dan bimbingan Allah, ia mampu melewati semuanya. Suasana malam di istana terasa tenang, namun bagi Rina, ketenangan itu membawa perasaan campur aduk. Malam itu, Sheikh Fayyad memanggilnya untuk berbicara secara pribadi. Hati Rina berdebar tak menentu, campuran rasa takut dan penasaran menguasai dirinya. Ketika ia memasuki ruang kerja Sheikh, cahaya lampu hangat memantul di dinding berlapis emas. Sheikh menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh perhatian. Rina, aku ingin kau tahu sesuatu yang penting, ucap Sheikh sambil mempersilakan Rina duduk. Kau telah menunjukkan ketulusan dan keberanian yang luar biasa. Tapi aku ingin melihat bagaimana hatimu menghadapi pilihan yang sulit. Rina menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Ya Tuan Sheikh, saya akan berusaha sebaik mungkin. Semoga Allah memberi aku kekuatan, jawabnya lirih. Sheikh menatap Rina dalam-dalam, lalu berkata, di istana ini, tidak semua orang akan menerima kehadiranmu. Ada yang iri, ada yang ingin melihatmu gagal. Kau harus memilih. Apakah kau akan menyerah pada tekanan atau tetap teguh pada niat baikmu? Rina mengangguk pelan. Ya Allah, tuntun aku agar bisa memilih jalan yang benar. Jangan biarkan aku tergoda atau menyerah, bisiknya dalam hati. Malam itu terasa panjang bagi Rina. Ia menatap jendela yang menampilkan langit berbintang, mencoba menenangkan hatinya. Setiap kata Sheikh terngiang di telinganya. Ujian hati, keteguhan, dan keberanian menghadapi intrik. Saat meninggalkan ruang kerja,
Rina merasakan campuran perasaan, takut, penasaran, dan sedikit lega. Ia menyadari bahwa malam itu bukan hanya percakapan biasa, tetapi titik balik dalam hidupnya di istana. Di kamarnya, Rina duduk di tepi tempat tidur, memandang langit malam dari balkon. Angin sejuk mengusap wajahnya, membawa ketenangan sekaligus rasa gelisah. Ya Allah, aku jauh dari rumah dan keluarga. Berikan aku kekuatan menghadapi malam-malam yang membingungkan ini. Bimbing aku tetap tulus, sabar, dan berani, bisiknya pelan. Rina menyadari satu hal penting. Kehidupan di istana bukan hanya soal kemewahan dan kedekatan dengan Sheikh, tetapi juga soal ujian hati yang terus-menerus. Setiap malam membawa tantangan baru yang menguji ketulusan, keberanian, dan iman yang ia miliki. Malam itu, gadis dari Bandung itu belajar bahwa kadang, ketenangan bisa menipu, dan pilihan yang tepat akan membentuk masa depannya. Ia menutup mata sejenak, berdoa, dan bersiap menghadapi hari-hari berikutnya yang semakin penuh intrik dan ujian. Beberapa hari setelah malam yang membingungkan itu, Rina mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Ancaman yang sebelumnya hanya berupa bisikan dan surat misterius kini terasa semakin nyata. Beberapa bangsawan yang iri mulai mengatur strategi untuk menjatuhkan reputasinya. Saat Rina sedang menata ruang makan untuk tamu penting, seorang pelayan mendekatinya dengan wajah serius. Rina, kau harus berhati-hati. Mereka semakin berani. Rumor tentangmu tersebar luas, dan beberapa orang bahkan mencoba memprovokasi konflik dengan Sheikh, bisiknya pelan. Rina menelan ludah, hatinya bergetar. Ya Allah, lindungi aku dan keluargaku. Berikan aku keberanian dan keteguhan menghadapi ancaman yang semakin dekat ini, gumamnya dalam hati. Di sisi lain, beberapa bangsawan yang iri berkumpul diam-diam, membicarakan rencana mereka. Gadis kampung ini terlalu dekat dengan Sheikh. Kita harus menemukan cara untuk menjatuhkannya, ujar salah satu dengan nada sinis. Rina, meski mengetahui ada ancaman, berusaha tetap tenang. Ia tahu bahwa hanya ketulusan hati dan kesabaran yang bisa membantunya melewati ujian ini. Setiap langkahnya menjadi lebih hati-hati, namun tetap tulus dan sopan. Saat malam tiba, Sheikh memanggil Rina ke ruang kerja. Matanya menatap gadis itu dengan serius. Rina, aku tahu beberapa orang mencoba menimbulkan masalah untukmu. Tapi aku percaya pada ketulusanmu. Jangan biarkan mereka mempengaruhimu atau meragukan dirimu sendiri. Rina menunduk, menahan air mata haru. Terima kasih, Tuan Sheikh. Aku hanya ingin menjaga niat baikku dan melindungi keluargaku. Jawabnya rendah hati. Malam itu, setelah berbicara dengan Sheikh, Rina duduk di balkon kamarnya. Angin malam yang sejuk mengusap wajahnya, memberikan ketenangan setelah hari yang penuh ketegangan. Ya Allah, aku jauh dari rumah dan keluarga, tapi aku percaya pada bimbingan MU. Lindungi aku dari orang-orang yang berniat jahat, dan kuatkan hatiku untuk tetap teguh, tulus, dan sabar, bisiknya pelan. Rina menyadari satu hal penting, ancaman yang semakin dekat bukanlah untuk menakutinya, tapi untuk menguji keteguhan hatinya. Ia tahu, setiap langkah dan keputusan akan menentukan masa depannya di istana. Malam itu, gadis dari Bandung itu belajar bahwa keberanian sejati muncul ketika ancaman terasa paling dekat. Ia menutup mata sejenak, berdoa, dan menyiapkan diri menghadapi hari-hari penuh ujian yang semakin menantang. Hari-hari di istana mulai terasa semakin berat bagi Rina. Fitnah, intrik, dan ancaman yang terus muncul membuatnya sadar bahwa ia harus membuat keputusan yang menentukan nasibnya sendiri dan keluarganya. Malam itu, Sheikh Fayyad memanggilnya untuk berbicara secara pribadi. Rina melangkah ke ruang kerja Sheikh dengan hati berdebar. Lampu-lampu emas memantulkan cahaya hangat ke dinding, menciptakan suasana yang hening namun tegang. Rina, aku ingin berbicara tentang masa depanmu di istana, ucap Sheikh lembut. Kau telah menunjukkan ketulusan dan keberanian yang luar biasa. Namun aku tahu, tinggal di sini bukan tanpa risiko dan tekanan. Kau harus membuat keputusan penting. Apakah kau siap menghadapi segala intrik demi masa depan keluargamu dan dirimu sendiri? Rina menelan ludah, matanya menatap lantai. Ya Allah, bimbing aku. Jangan biarkan aku salah langkah. Berikan aku keberanian untuk memilih jalan yang benar. Gumamnya dalam hati. Sheikh mendekat, menatap Rina dalam-dalam. Ketahuilah, Rina, keputusan ini tidak hanya tentang istana atau aku.
Ini tentang ketulusan hatimu, keberanianmu, dan bagaimana kau ingin melindungi keluargamu. Aku percaya kau mampu memilih dengan bijaksana. Rina menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ia ingat ibu yang selalu menasihatinya, ayah yang bekerja keras, dan adik-adiknya yang menunggu kabar dari dirinya. Semua itu menjadi dorongan untuk tetap kuat dan tegas. Terima kasih, Tuan Sheikh. Aku akan memilih jalan yang sesuai dengan ketulusan hati dan niat baikku. Aku ingin menjaga martabatku, sekaligus melindungi keluargaku dari bahaya, jawab Rina dengan suara lembut namun tegas. Sheikh tersenyum tipis, menepuk bahu Rina. Itulah jawaban yang benar. Keteguhan hati dan ketulusanmu akan menjadi senjatamu menghadapi semua ujian berikutnya. Setelah percakapan itu, Rina duduk di balkon kamarnya, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Ia menarik napas panjang, merasakan campuran lega, haru, dan tekad yang semakin kuat. Ya Allah, aku telah membuat keputusan. Berikan aku kekuatan untuk tetap teguh dan tulus. Jangan biarkan intrik dan ancaman merusak hatiku. Bimbing aku menghadapi ujian berikutnya dengan sabar dan berani, bisiknya pelan. Malam itu, Rina menyadari satu hal penting. Keputusan yang berat bukanlah untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan hati. Ia tahu bahwa setiap pilihan yang diambil dengan ketulusan dan keberanian akan membawa masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga yang dicintainya. Beberapa hari setelah keputusan berat itu, Rina menerima kejutan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Saat ia sedang menata dokumen di ruang kerja Sheikh, seorang pelayan datang membawa sebuah amplop tebal dan meletakkannya di hadapannya. Rina membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat surat dari keluarga di Indonesia yang selama ini ia rindukan. Surat itu penuh kabar tentang kondisi keluarga dan doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan untuk keselamatannya. Air mata Rina mulai menetes. Ya Allah, terima kasih. Kau selalu mendengar doaku. Lindungi keluarga dan berikan aku kekuatan untuk menjaga martabat dan niat baikku. Bisiknya pelan sambil menatap tulisan tangan yang familiar dari ibunya. Saat Sheikh mengetahui surat itu, ia mendekati Rina dengan wajah lembut. Rina, aku tahu betapa beratnya dirimu jauh dari keluarga. Namun ketulusan hatimu dalam menjalani semua ujian di istana ini sungguh luar biasa. Aku bangga padamu. Rina menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Tuan Sheikh. Semua ini berkat bimbingan Allah dan doa keluarga saya, jawabnya rendah hati. Namun, kejutan itu bukan hanya tentang kabar dari keluarga. Di hari yang sama, beberapa bangsawan yang sebelumnya meremehkan Rina mulai mengubah sikap mereka. Mereka menyadari keteguhan hati dan ketulusan Rina dalam menghadapi ujian di istana. Beberapa bahkan memberikan senyum hormat yang sebelumnya tidak pernah ada. Rina merasa lega. Namun ia tahu perjalanan ini belum selesai. Setiap langkahnya akan tetap diikuti intrik dan pengawasan. Ia harus tetap waspada, sekaligus menjaga hati tetap tulus dan sabar. Malam itu, Rina duduk di balkon kamarnya, menatap cahaya lampu istana yang berkilau di kolam. Angin malam mengusap wajahnya, membawa ketenangan yang sulit digambarkan. Ya Allah, terima kasih atas kejutan yang mengguncang hatiku ini. Berikan aku kekuatan untuk tetap teguh, tulus, dan sabar. Bimbing aku menghadapi semua ujian yang akan datang, demi keluargaku dan masa depanku. Bisiknya pelan. Rina menyadari satu hal penting. Kejutan yang mengguncang hati bukan hanya tentang kabar atau pujian, tapi tentang penguatan iman dan keteguhan hati. Ia belajar bahwa setiap langkah yang diambil dengan ketulusan dan keberanian akan membawa keberhasilan dan kehormatan yang sejati. Hari-hari di istana semakin menegangkan, namun Rina kini mulai merasa lebih kuat. Ia telah melewati berbagai ujian, menghadapi fitnah, intrik, dan ancaman. Malam itu, Sheikh Fayyad memanggilnya untuk membicarakan masa depan secara serius. Rina melangkah ke ruang kerja Sheikh dengan hati yang campur aduk antara takut dan penasaran. Sheikh menatapnya dalam-dalam, matanya penuh perhatian namun tegas. Rina, kau telah menunjukkan ketulusan dan keberanian yang luar biasa. Aku ingin memberimu pilihan penting yang akan mengubah hidupmu, ucap Sheikh lembut. Kau bisa memilih untuk tetap di sini sebagai tamu istana, atau mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan menjadi bagian dari kehidupan ini lebih dekat denganku. Rina menelan ludah, hatinya berdebar. Ia tahu pilihan ini bukan sekadar soal dirinya,
tetapi juga keluarga yang menunggu di Indonesia. Ya Allah, bimbing aku. Jangan biarkan aku salah langkah. Berikan aku keberanian untuk memilih jalan yang benar, bisiknya dalam hati. Rina menatap Sheikh, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas. Tuan Sheikh, aku ingin tetap teguh pada ketulusan dan niat baikku. Aku ingin membuat keputusan yang tidak hanya baik untuk diriku, tapi juga melindungi keluargaku dari bahaya. Sheikh tersenyum tipis, menepuk bahu Rina. Itulah jawaban yang benar. Ketulusan dan keberanianmu akan menjadi senjatamu menghadapi semua ujian berikutnya. Malam itu, Rina duduk di balkon kamarnya, menatap langit yang diterangi bintang-bintang. Angin malam yang sejuk mengusap wajahnya, membawa ketenangan sekaligus rasa haru. Ya Allah, aku telah membuat pilihan yang mengubah hidupku. Berikan aku kekuatan untuk tetap teguh, tulus, dan sabar. Bimbing aku menghadapi ujian berikutnya dengan hati yang kuat, demi keluargaku dan masa depanku, bisiknya pelan. Rina menyadari satu hal penting, hidup penuh pilihan, dan setiap keputusan yang diambil dengan ketulusan hati dan keberanian akan menentukan masa depan. Ia belajar bahwa keberanian sejati muncul ketika seseorang memilih dengan hati yang bersih, meski dunia sekitarnya penuh intrik dan tekanan. Malam itu, gadis dari Bandung itu menutup mata sejenak, berdoa, dan meneguhkan hati. Ia tahu, perjalanan hidupnya di istana akan segera mencapai puncak yang menentukan, dan semua yang telah ia pelajari akan membimbingnya menghadapi klimaks dari perjalanan panjangnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Rina berjalan memasuki aula besar istana dengan hati berdebar, menyadari bahwa semua ujian, fitnah, intrik, dan keputusan berat selama ini akan mencapai puncaknya. Semua orang penting di istana berkumpul, termasuk bangsawan yang dulu meremehkannya. Sheikh Fayyad berdiri di tengah aula, matanya menatap Rina penuh bangga. Hari ini, semua akan melihat kebenaran. Rina, kau telah menunjukkan ketulusan, keberanian, dan kesabaran yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melewati ujian seperti ini, ucap Sheikh tegas namun lembut. Beberapa bangsawan yang dulu memfitnah Rina mulai menunduk, sadar bahwa semua tuduhan mereka salah. Mereka melihat gadis sederhana dari Bandung ini bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sosok yang kuat dan tulus. Rina menatap tamu-tamu dan Sheikh, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara mantap, Ya Allah, aku bersyukur atas semua ujian yang telah kau berikan. Aku hanya ingin tetap tulus, menjaga martabat, dan melindungi keluargaku. Semoga setiap langkahku diterima dan diberkahi MU. Sheikh tersenyum dan melangkah mendekat. Rina, ketulusan hatimu telah mengalahkan iri dan intrik. Kau bukan sekadar pembantu atau tamu istana, tapi sosok yang pantas dihormati dan dipercaya. Hari ini, semua akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Para bangsawan dan tamu-tamu menatap Rina dengan kagum. Bisikan iri dan fitnah kini sirna, tergantikan oleh kekaguman dan rasa hormat. Rina merasa lega, sekaligus bangga karena berhasil melewati perjalanan panjang yang penuh ujian. Malam itu, Rina duduk di balkon kamarnya, menatap langit yang diterangi bintang-bintang. Angin sejuk malam mengusap wajahnya, membawa ketenangan dan rasa syukur. Ya Allah, terima kasih telah membimbingku. Terima kasih atas kekuatan, keberanian, dan ketulusan yang kau anugerahkan. Aku bersyukur bisa melewati semua ujian dan menjaga niat baikku. Semoga langkahku selalu kau ridha, bisiknya dalam hati. Rina menyadari satu hal penting, kebenaran akan selalu terungkap pada waktunya, dan ketulusan serta keberanian adalah senjata terkuat menghadapi intrik dan tekanan hidup. Semua perjuangan, ujian, dan keputusan berat akhirnya membawanya pada kedamaian, pengakuan, dan rasa hormat yang sejati. Malam itu, gadis dari Bandung itu tersenyum tenang, menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah berubah selamanya. Ia telah membuktikan bahwa ketulusan, keberanian, dan doa yang tulus mampu mengalahkan segala rintangan, intrik, dan fitnah. Cerita selesai. Perjalanan Rina dari gadis sederhana di Bandung, hingga menghadapi intrik dan ujian di Istana Arab mengajarkan kita banyak hal. Ia menunjukkan bahwa ketulusan hati, keberanian, kesabaran, dan doa yang tulus mampu menghadapi segala rintangan, ancaman, dan fitnah. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, dalam hidup, ujian akan selalu datang, baik dari lingkungan maupun dari dalam diri sendiri. Namun keteguhan hati, niat baik,
dan keberanian menghadapi cobaan akan membuka jalan menuju kesuksesan, pengakuan, dan ketenangan batin. Rina juga mengajarkan kita bahwa setiap keputusan yang diambil dengan ketulusan dan keberanian akan membawa kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang tercinta. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.